Selaku tuan rumah, timnas Qatar tentu tidak ingin mengecewakan para pendukungnya saat bermain di putaran final nanti. Timnas Qatar tentu saja tidak ingin bernasib serupa dengan Afrika Selatan saat mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010. Mereka menjadi satu-satunya negara tuan rumah yang gagal melaju dari babak penyisihan grup Piala Dunia. Meski bertindak sebagai tim debutan dan bukan tim unggulan, namun predikat sebagai tuan rumah patut dipertimbangkan. Pasalnya, tim yang terbiasa dengan cuaca panas, Qatar pasti lebih diunggulkan dibandingkan tim dari wilayah dingin seperti Eropa. Belum lagi, mereka memiliki sederet pemain yang cukup bisa diandalkan bersama dengan sang juru taktik asal Spanyol Felix Sanchez. Pada turnamen Piala Dunia 2022 pada November nanti, Felix Sanchez yang pernah menjadi pelatih Barcelona telah memanggil 27 pemain yang akan memperkuat The Maroon. Dari 27 pemain, timnas Qatar diperkuat para pemain yang sebagian besar bermain di liga lokal dan tidak diperkuat pemain naturalisasi. Meski mengandalkan pemain lokal, namun skuad Qatar sudah cukup berpengalaman. Khususnya di level Asia, skuad timnas Qatar cukup disegani. Mereka adalah juara Piala Asia edisi tahun 2019 setelah mengalahkan Jepang 3-1 di partai final. Di ajang Piala Dunia 2022 ini, timnas Qatar tergabung di grup A bersama dengan unggulan Belanda, Ekuador dan juga Senegal. Menghadapi Ekuador di Stadion Al Bayt pada laga pembuka Minggu 20 November 2022, Qatar memiliki beberapa pemain yang cukup diandalkan. Di antaranya adalah Arkam Alif. Sejak debut pada tahun 2014, pemain berusia 25 tahun itu telah mendulang 76 caps dan mencetak 22 gol bagi Qatar. Pemain berdarah Tanzania itu sempat malang melintang di Spanyol dengan memperkuat Villarreal, Sporting Gijon dan sempat berkarir di Belgia bersama dengan Kasyupen. Arkam Alif kemudian dipermanenkan oleh raksasa Qatar Stars League Al Sadd pada tahun 2020 lalu dengan mahar 1 juta euro. Bersama Al Sadd, ia telah memenangkan 3 gelar Qatari Champions, sepasang piala Qatar, 1 piala Liga dan 1 piala Super Qatar. Ia juga menjadi bagian saat The Maroon menjuarai Piala Asia edisi tahun 2019. Qatar juga memiliki juru gedor bernama Almus Ali. Sejak memulai debut di tahun 2016, pemain berdarah Sudan itu telah mencetak 36 gol dari 76 penampilan bersama timnas Qatar. Masih berusia 25 tahun, Ali sempat berkarir bersama dengan Kasyupen di Belgia, LASK yang mentas di Austria Bundesliga, dan klub asal Spanyol CYD Leonesa. Ia kemudian memperkuat salah satu tim besar Qatar Al Duhail sejak tahun 2016 sampai sekarang. Bersama dengan tim berjuluk The Red Knight, Ali telah mencatatkan 155 penampilan dan mencetak 47 gol serta 45 assist. Dalam kesempatan tersebut, ia juga sempat mempersembahkan 3 gelar Liga Qatar dan 1 Piala Asia di level tim nasional. Berikutnya, ada nama Pedro Miguel, seorang pemain kelahiran Portugal yang menghabiskan karirnya di negara Qatar. Setelah hanya bermain 2 musim bersama dengan Farenense dan Aljustrelense di Portugal, Pedro Miguel kemudian terbang ke Qatar dari tahun 2011 dan pernah memperkuat 2 tim besar Al Ahly dan Al Sadd. Lebih dari 200 penampilan telah ia mainkan bersama dengan 2 klub besar tersebut. Secara prestasi, pemain yang biasa disapa Roro itu juga sudah memberikan hampir semua gelar domestik yang tersedia bersama dengan 2 klub tersebut. Di level timnas, Roro sudah mengoleksi 76 caps sejak melakukan debutnya pada tahun 2016 lalu. Selanjutnya, ada sosok yang cukup berpengalaman di timnas Qatar yaitu Hassan Al-Haidos. Penyerang berusia 31 tahun itu telah mencatatkan 163 caps bersama dengan The Maroon dengan mencetak 33 gol. Di level tim, Al-Haidos bisa dibilang sebagai one man club. Kapten timnas Qatar itu hanya membela Al Sadd dalam karir sepak bolanya sejak 2007 silam. Total, ia sudah mengoleksi 295 penampilan, mencetak 88 gol serta mendulang 53 assist untuk Al Sadd. Bersamanya, Al Sadd pernah ia bawa menjuarai Liga Champions Asia di musim 2010-2011 lalu. Setelah Hassan Al-Haidos, Abdel Karim Hassan merupakan sosok kedua yang lumayan senior kala berkiprah bersama timnas Qatar. Berposisi sebagai back, ia telah mengemas 120 caps bersama dengan The Maroon. Tak hanya itu, ia juga sudah mengemas 15 gol bagi Qatar dan membantu negaranya menjadi juara Piala Asia 2019. Sama seperti Al-Haidos, ia hanya menghabiskan karirnya di Al Sadd. Namun pada musim 2017-2018 lalu, Hassan sempat mentas di Belgia bersama dengan Kasyupen selama 1 musim sebelum akhirnya kembali ke Al Sadd. Total, ia sudah mendulang 256 penampilan dan mencetak 34 gol serta 20 assist. Dengan 27 nama pemain yang sudah dikantongi, pelatih Felix Sanchez telah menggelar camp latihan selama kurang lebih 6 bulan.
Dengan pengalamannya melatih klub sekelas Barcelona, kemampuan Felix tidak perlu diragukan lagi. Selama menjadi pelatih, ia bisa menggunakan formasi 3-4-1-2, yang artinya Qatar akan membuat pertahanan lebih solid dan akan mengandalkan serangan balik cepat. Sejauh ini, timnas Qatar telah menjalani camp latihan di Spanyol dan kemudian pindah ke Austria. Selain itu, mereka juga melakukan serangkaian laga uji coba hingga menggelar turnamen mini melawan Maroko dan Ghana. Dalam mempersiapkan skuad terbaiknya untuk Piala Dunia 2022, timnas Qatar memakai cara yang cukup unik. Selama 6 bulan di camp latihan, para pemain mereka tidak ada yang berlaga di liga profesional. Hal itu ditujukan agar para pemain bisa fokus dalam persiapan strategi dan juga bisa menjalin kerjasama yang baik. Fakta ini dianggap aneh bahkan oleh perwakilan dari Qatar Super League. Namun, sebenarnya camp latihan ini pernah dilakukan Korea Selatan saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002 lalu. Saat itu, timnas Korea Selatan menghabiskan 5 bulan untuk menjalani camp latihan. Hasilnya, Taeguk Warriors menjelma menjadi tim yang solid dan berhasil menembus babak semifinal sebelum akhirnya dihentikan oleh Jerman. Idenya tidak sepenuhnya gila tetapi aneh. Camp latihan itu terlalu lama. Mereka harus melakukan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Mengeluarkan pemain dari permainan kompetitif itu sulit dari sudut pandang mental. Sulit untuk tetap bersama begitu lama. Mental para pemain mungkin terbakar. Mereka bisa memutuskan untuk memotong durasi camp menjadi lebih pendek. Pihak yang paling dirugikan dari kebijakan itu adalah pihak klub, karena timnas Qatar memakai jasa para pemain bintangnya. Misalnya saja, penyerang Al Mus'ali dari Al Duhail dan pemain sayap Akram Fikri yang bermain untuk juara bertahan Al Sadd. Kedua pemain tersebut harus kehilangan posisi dari pertandingan kompetitif. Tidak bermain kompetitif adalah kelemahan terbesar. Tidak ada yang menang atau kalah dalam pertandingan persahabatan. Untungnya mereka dapat membawa keluarga untuk menginap dan memiliki waktu luang bersama mereka atau mengizinkan mereka untuk kembali ke Qatar selama beberapa hari. Kalau tidak, itu menjadi seperti camp militer dan ini bukan mentalitas negara.